Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cerbol Story, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kisah ini diambil dari kisah nyata, seorang prajurit elit yang difitnah mencuri emas. Ketika hukum bertindak tanpa keadilan, hanya kebenaran dan keberanian yang bisa berbicara. Sersan Arya, seorang prajurit elit dengan keahlian bela diri tinggi, hanya ingin membeli hadiah untuk ibunya di sebuah toko emas. Namun, nasib berkata lain. Tuduhan tanpa bukti, polisi yang arogan, dan sistem yang seharusnya melindungi justru berbalik menyudutkannya. Tanpa perlawanan, ia menerima kesalahan mereka, sampai batas kesabarannya habis. Dalam hitungan detik, ruangan yang penuh arogansi berubah menjadi saksi dari keadilan yang ditegakkan dengan tangan sendiri. Semua orang terdiam, menyadari bahwa mereka telah menangkap orang yang salah. Tapi pertanyaannya, apakah mereka siap menerima pelajaran yang akan diberikan? Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dukung channel ini agar terus menghadirkan cerita penuh inspirasi dan ketegangan, karena dukungan Anda berarti buat kami. Dan beginilah kisahnya. Hujan rintik membasahi trotoar kota, memantulkan cahaya lampu jalan yang berpendar di genangan air. Sersan Arya melangkah perlahan ke dalam sebuah toko emas kecil di sudut jalan, mengibaskan sedikit jaketnya yang basah. Tubuhnya kekar, wajahnya tegas, sorot matanya tajam namun teduh. Ia bukan tipe pria yang mudah tersenyum, tetapi hari ini hatinya hangat. Ia ingin membeli sebuah cincin untuk ibunya sebagai hadiah ulang tahun. Sesuatu yang sederhana, tetapi penuh makna. Di balik etalase kaca, pemilik toko, seorang pria parubaya dengan raut wajah gelisah, melirik Arya dengan tatapan curiga. Baru saja, kurang dari 10 menit yang lalu, toko emasnya hampir dirampok. Pelaku melarikan diri dengan cepat, meninggalkan kekacauan dan rasa takut di benaknya. Kini, seorang pria bertubuh besar dengan wajah dingin masuk ke tokonya. Pikirannya langsung dipenuhi kecurigaan. Tangan tuanya gemetar, ia menggenggam ponsel di balik meja, bersiap untuk menelepon polisi. Arya tidak menyadari ketegangan di sekelilingnya. Ia sedang fokus memilih cincin emas kecil dengan ukiran sederhana. Namun, tatapan tajamnya yang seolah menganalisis setiap detail membuat pemilik toko semakin yakin bahwa pria ini bukan pelanggan biasa. Perlahan, suara bisik-bisik mulai terdengar dari beberapa pengunjung lain yang masih ada di dalam toko. Dia pasti pelakunya, bisik seorang wanita. Lihat badannya, terlalu mencurigakan, tambah yang lain. Tanpa peringatan, pemilik toko mendekat dan dengan suara gemetar, berteriak, "Hei, kamu! Jangan bergerak!" Arya mengangkat alis, bingung. Seketika, suasana berubah tegang. Beberapa orang berlari keluar dari toko, meneriakkan kata, "Maling," dengan panik. Arya baru saja ingin menjelaskan, tetapi suara sirene polisi yang mendekat memotong niatnya. Dalam hitungan detik, 2 mobil patroli berhenti di depan toko emas, dan beberapa polisi turun dengan sigap, tangan mereka sudah siap di pegangan pistol. "Angkat tangan, jangan coba-coba melawan," teriak salah satu polisi, wajahnya penuh kewaspadaan. Arya menatap mereka, masih berusaha memahami apa yang terjadi. "Ada kesalahpahaman di sini," ucapnya tenang, tetapi suaranya tenggelam dalam gelombang ketegangan. Seorang polisi dengan cepat membalikkan tubuhnya, menekannya ke meja kaca, dan memborgol tangannya tanpa memberi kesempatan untuk berbicara. Kaca etalase bergetar hebat, hampir pecah oleh tekanan tubuhnya. Beberapa pengunjung yang masih berada di luar toko menonton dengan napas tertahan. "Dia bahkan tidak melawan," gumam seorang pria. Tapi polisi tidak peduli. Bagi mereka, seorang pria berotot, dengan ekspresi dingin, dan berdiri di tempat kejadian setelah percobaan perampokan, hanya memiliki satu kemungkinan, bersalah. Dengan tangan terborgol dan kepala sedikit tertunduk, Arya dibawa keluar, melewati tatapan bingung orang-orang. Hatinya bergejolak, bukan karena takut, tetapi karena kecewa. Saat pintu mobil polisi tertutup dan sirene kembali meraung, pemilik toko akhirnya menyadari satu hal. Ada sesuatu yang aneh. Jika pria itu memang pencuri, kenapa dia tidak melawan? Kenapa ekspresinya tetap tenang seolah tidak takut sama sekali? Tapi semuanya sudah terlambat. Polisi telah membawa Arya pergi, dan ia sendiri baru menyadari bahwa kecurigaannya mungkin telah menjerumuskan orang yang salah. Mobil polisi melaju dengan sirene yang meraung di tengah hujan gerimis. Dari balik jendela yang berembun, Arya menatap jalanan kota yang semakin menjauh.
Tangannya masih terborgol, dingin menekan kulitnya, namun pikirannya lebih berat dari itu. Ia seorang prajurit yang telah menghadapi situasi lebih berbahaya dari ini, tetapi kali ini berbeda, ia bukan berada di medan perang, melainkan dalam sistem hukum yang semena-mena. Ia telah diajarkan untuk bersabar, tetapi kesabarannya diuji saat dirinya diperlakukan sebagai kriminal tanpa alasan yang jelas. Setibanya di kantor polisi, Arya ditarik keluar dari mobil dengan kasar. Seorang polisi tinggi dengan sorot mata arogan menatapnya tajam, lalu menoleh ke petugas lain. "Jadi ini malingnya?" tanyanya dengan nada meremehkan. Tubuhnya besar, pantas saja dia berani nekat merampok. Beberapa polisi lain tertawa kecil, seakan sudah yakin bahwa pria yang mereka bawa ini memang seorang penjahat. Arya tidak bereaksi, hanya menghela napas panjang. Bukan karena takut, tetapi karena kecewa dengan cara mereka menilai seseorang hanya dari tampilan luar. Ia didorong masuk ke dalam ruang interogasi yang sempit dan pengap. Borgolnya dilepas, tetapi tangannya masih terasa kaku karena tekanan logam yang terlalu ketat. Di seberang meja, seorang pria berpangkat inspektur duduk dengan ekspresi puas, menyilangkan tangan di dada. "Dengar, kita tidak suka pencuri di kota ini," katanya dengan suara dingin. "Lebih baik kau akui saja perbuatanmu sebelum semuanya bertambah buruk." Arya menatapnya tanpa berkedip, lalu berkata dengan suara tenang, "Aku tidak mencuri apapun." Inspektur Rudy menyeringai sinis. Ia berdiri, berjalan mengitari meja, lalu menepuk pundak Arya dengan kasar. "Semua pencuri bilang begitu," katanya pelan, hampir seperti berbisik. "Tapi kita tahu bagaimana cara membuat seseorang bicara." Kata-katanya diikuti oleh tawa rendah beberapa polisi di belakangnya, menciptakan suasana penuh tekanan. Arya tetap diam, memilih untuk tidak terpancing. Namun, di dalam dirinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang harus ia ajarkan kepada mereka, bukan tentang mengaku, tetapi tentang menghormati orang yang salah mereka nilai. Beberapa polisi lain masuk membawa catatan. "Pak, dia tidak membawa kartu identitas apapun," kata salah satu dari mereka. Inspektur Rudy tersenyum licik. "Oh, jadi bukan hanya maling, tapi juga tidak punya identitas. Mungkin kau buronan juga." Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Arya dengan sorot mata penuh kesombongan. "Aku bisa menahanmu selama yang aku mau. Tidak ada yang akan mencarimu." Arya mengepalkan tangan di bawah meja, tetapi ia masih mencoba menahan dirinya. Namun, situasi semakin memanas ketika seorang polisi berbadan besar mendekat, menatapnya dengan penuh kebencian. "Kurasa maling seperti ini butuh sedikit pelajaran," gumamnya, sebelum mengangkat tangannya untuk menghantam wajah Arya. Saat itulah, ada sesuatu yang berubah dalam diri sang prajurit. Kesabarannya, yang sejak tadi ia genggam erat, kini mulai retak. Jika hukum tidak mengenal keadilan, maka ia akan menunjukkan seperti apa keadilan yang sebenarnya. Pukulan itu melayang cepat, tetapi sebelum mencapai wajahnya, Arya bergerak. Dalam sekejap, tangannya yang tadi terdiam kini menangkis serangan dengan kekuatan luar biasa. Pergerakannya begitu cepat hingga ruang interogasi yang tadi penuh tawa kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Mata para polisi melebar, mereka baru saja menyadari satu hal, orang yang mereka hadapi bukanlah sembarang pria biasa. Namun, mereka masih belum tahu bahwa pelajaran yang sebenarnya baru akan dimulai. Ruang interogasi yang tadi penuh arogansi kini dipenuhi keheningan yang mencekam. Polisi berbadan besar yang tadi mencoba memukul Arya kini terguncang. Tangannya yang tadi terayun kini terkunci di udara, ditahan oleh cengkeraman kuat Arya. Mata pria itu melebar, wajahnya pucat. Ia mencoba menarik tangannya, tetapi sia-sia, genggaman Arya seperti baja yang tidak bisa digoyahkan. Dalam satu gerakan cepat, Arya memutar pergelangan tangan pria itu, membuatnya berteriak kesakitan sebelum ia jatuh berlutut. Polisi lain tersentak, beberapa mulai meraba pinggang mereka, mungkin berpikir untuk mengambil senjata. Namun, sebelum ada yang bisa bereaksi, Arya sudah bergerak. Dengan gesit, ia menyapu kaki pria berbadan besar itu, membuatnya jatuh terkapar ke lantai. Hanya butuh 2 detik, dan satu orang sudah tumbang. Inspektur Rudy berdiri dari kursinya, wajahnya merah padam karena amarah dan keterkejutan. "Apa yang kau lakukan, bajingan?" teriaknya. Beberapa polisi langsung berusaha menerjang Arya, tetapi itu adalah kesalahan terbesar mereka. Dengan kelincahan seorang prajurit terlatih, Arya menunduk menghindari pukulan pertama, lalu menghantam perut lawannya dengan siku yang keras dan tepat.
Polisi itu terhuyung ke belakang, terbatuk keras sebelum jatuh berlutut, memegangi perutnya yang terasa seakan dihantam batu. 3 polisi lain mencoba menyerang sekaligus. Arya berputar, menghindari serangan, lalu menyergap salah satu dari mereka, menarik kerah bajunya dan melemparkannya ke meja kayu hingga kayunya retak. Yang lain mencoba menyerangnya dari belakang, tetapi Arya memiringkan tubuhnya, menangkap lengan mereka dan memutarnya dengan teknik kuncian yang membuat mereka berteriak kesakitan. Dalam hitungan detik, ruangan yang tadi penuh dengan kesewenang-wenangan kini dipenuhi jeritan kesakitan dari polisi yang tumbang satu persatu. Inspektur Rudi mundur beberapa langkah, matanya dipenuhi kemarahan bercampur ketakutan. Kau sudah keterlaluan, menyerang polisi adalah tindakan kriminal. Aku akan pastikan kau membusuk di penjara. Arya menatapnya dengan tajam, tatapannya seperti mata elang yang baru saja menghakimi mangsanya. Dan memperlakukan orang tak bersalah seperti penjahat tanpa bukti bukan kriminal. Suaranya tenang, tetapi mengandung amarah yang terpendam. Dalam kekacauan itu, pintu ruang interogasi tiba-tiba terbuka. Seorang polisi muda, Bribtu Dika, berlari masuk dengan wajah panik, membawa sebuah tablet di tangannya. Pak Rudi, ada yang harus Anda lihat, katanya tergesa-gesa. Inspektur Rudi yang masih terkejut menoleh dengan geram. Apalagi sekarang? Dika menelan ludah, lalu menunjukkan layar tablet yang menampilkan rekaman CCTV dari toko emas. Semua mata tertuju pada layar, dan dalam sekejap, kebenaran terungkap. Di layar itu, bukan Arya yang terlihat melakukan perampokan. Sosok pria lain, bertopeng hitam dan bersenjata tajam, terekam dengan jelas sedang mencoba merampok toko emas, sebelum akhirnya melarikan diri. Sementara itu, Arya hanya masuk setelah kejadian itu, tidak ada hubungan apapun dengan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Ruangan kembali sunyi. Inspektur Rudi merasakan tubuhnya membeku, kesalahan fatal mereka kini terpampang jelas. Namun, sebelum ia bisa berkata apapun, Arya sudah berjalan mendekatinya. Dengan langkah mantap, saat ini, semua orang di ruangan itu tahu bahwa mereka telah menangkap orang yang salah dan mereka harus menghadapi konsekuensinya. Keheningan menyelimuti ruangan. Para polisi yang sebelumnya bersikap arogan kini hanya bisa berdiri diam, wajah mereka tegang saat rekaman CCTV terus berputar. Inspektur Rudi merasakan tubuhnya mendadak dingin. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Ia tak bisa mengelak lagi, kesalahan mereka terlalu jelas untuk dibantah. Arya menatap layar itu dengan tatapan datar. Bukan karena terkejut, melainkan karena ia sudah menduga dari awal bahwa ini hanyalah kesalahpahaman yang diperparah oleh kesombongan. Ia lalu mengalihkan pandangannya ke Inspektur Rudi, yang kini tak lagi berani menatap matanya. Jadi, kata Arya, suaranya tetap tenang tetapi mengandung ketegasan yang menusuk. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Bribtu Dika menelan ludah, lalu dengan ragu berkata, Pak Inspektur, kita salah tangkap. Kata-katanya menggantung di udara seperti bom waktu yang siap meledak. Beberapa polisi lain saling berpandangan, seakan berharap ada seseorang yang bisa menghindarkan mereka dari situasi memalukan ini. Inspektur Rudi mengepalkan tangannya, mencoba menahan harga dirinya yang terkikis abis. Dengan gerakan pelan, Arya menarik kursi dan duduk kembali. Kedua sikunya bertumpu di atas meja, tangannya saling bertaut, dan ia menatap Rudi seolah menunggu jawaban. Kau begitu cepat menuduhku tanpa bukti. Kau memborgolku, menghinaku, bahkan mencoba menganiayaku. Sekarang setelah kau tahu aku bukan pelakunya, apa yang akan kau lakukan? Nadanya datar, tetapi setiap kata yang keluar darinya terasa seperti pisau yang menusuk ke dalam ego Inspektur Rudi. Rudi mengepalkan rahangnya. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan sesuatu yang bisa membalikkan keadaan. Tetapi kenyataannya terlalu telanjang untuk ditutupi. Dengan terpaksa, ia akhirnya berkata dengan suara yang jauh lebih pelan dari sebelumnya. Kami melakukan kesalahan. Kata-kata itu keluar dengan sulit, seakan mencabik-cabik harga dirinya. Beberapa polisi lain menundukkan kepala, tidak berani menatap Arya. Arya menghela napas panjang, lalu berdiri. Ia memutar pergelangan tangannya yang masih terasa kaku karena borgol yang terlalu ketat. Kesalahan yang hampir membuat kalian melakukan sesuatu yang lebih buruk, katanya pelan. Seorang penegak hukum seharusnya lebih berhati-hati sebelum menuduh seseorang. Kalian bukan preman yang bisa bertindak sesuka hati. Inspektur Rudi tak bisa membantah. Ia tahu, tak ada alasan yang bisa membenarkan perlakuan mereka. Keheningan semakin panjang hingga akhirnya Bribtu Dika berbicara lagi.
kali ini dengan suara lebih tegas. "Pak Inspektur, saya rasa kita harus segera menghubungi atasan dan membuat laporan yang benar." Inspektur Rudi menutup matanya sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia tahu, kesalahan ini bukan sesuatu yang bisa disembunyikan. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, Arya sudah berjalan menuju pintu. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia berhenti sejenak dan berkata tanpa menoleh, "Semoga ini menjadi pelajaran bagi kalian. Jangan sampai lain kali, orang yang tak bersalah harus membela dirinya dengan cara yang lebih keras." Setelah itu, ia keluar, meninggalkan ruangan yang masih dipenuhi tatapan malu dan penyesalan. Inspektur Rudi berdiri terpaku di tempatnya. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal kuat, namun bukan karena amarah, melainkan karena rasa malu yang membakar dirinya. Seumur hidupnya, ia belum pernah merasa sehina ini. Seorang prajurit, yang seharusnya mereka lindungi, justru diperlakukan seperti penjahat hanya karena prasangka dan arogansi mereka sendiri. Ia mendengar langkah Arya semakin menjauh di luar ruangan, meninggalkan kehancuran dalam harga dirinya yang selama ini ia banggakan. Bribtu Dika melirik ke arah rekan-rekannya yang masih terdiam, beberapa bahkan masih meringis kesakitan akibat perlawanan Arya. Tidak ada satupun yang berani angkat bicara. Suasana di dalam kantor polisi itu terasa berat, seolah udara menjadi lebih tebal dan sulit dihirup. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi barusan bukan hanya sekadar kesalahan prosedur, tetapi pukulan telak terhadap moral dan kehormatan mereka sebagai aparat penegak hukum. Tanpa berkata-kata, Rudi melangkah keluar dari ruang interogasi. Ia berjalan melewati koridor yang kini terasa lebih sempit dari biasanya, lalu keluar ke halaman depan kantor polisi. Di sana, ia melihat Arya berdiri di dekat trotoar, menatap langit yang masih mendung setelah hujan reda. Jaketnya masih basah, tetapi posturnya tetap tegap, menunjukkan bahwa sedikit pun ia tidak terpengaruh oleh kejadian di dalam sana. Mereka saling bertatapan. Sejenak, tak ada yang berbicara. Rudi menghela napas panjang sebelum akhirnya melangkah mendekat. "Sersan Arya," katanya dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. "Aku ingin meminta maaf." Kata-kata itu terasa berat keluar dari mulutnya, tetapi ia tahu bahwa itu satu-satunya hal yang harus ia lakukan sekarang. Arya tidak langsung menjawab. Ia menatap Rudi, mengamati ekspresinya dengan seksama, seolah ingin memastikan apakah permintaan maaf itu tulus atau sekadar formalitas belaka. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya berbicara. "Bukan aku yang kau sakiti hari ini, Inspektur," katanya pelan, tetapi dalam. "Tapi kepercayaan masyarakat terhadap hukum." Rudi menundukkan kepalanya. Kata-kata Arya menamparnya lebih keras daripada serangan fisik apapun. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar soal dirinya dan kesalahan yang ia buat terhadap satu orang, tetapi soal betapa mudahnya ia membiarkan egonya merusak keadilan yang seharusnya ia tegakkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Arya berbalik dan mulai berjalan pergi, meninggalkan kantor polisi yang baru saja menjadi saksi dari sebuah pelajaran yang mahal. Rudi hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh, sementara di dalam hatinya, ia berjanji pada dirinya sendiri, ini tidak boleh terjadi lagi. Keangkuhannya telah menghancurkan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar harga diri, kehormatan sebagai seorang penegak hukum. Langkah Arya tegap saat meninggalkan halaman kantor polisi. Hujan sudah berhenti, tetapi jalanan masih basah, mencerminkan cahaya lampu kota yang mulai menyala seiring senja turun perlahan. Ia tidak menoleh ke belakang. Baginya, tempat itu tidak lagi memiliki arti. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang mengganjal, bukan amarah, bukan dendam, tetapi kekecewaan yang dalam. Di dalam kantor polisi, Inspektur Rudi masih berdiri di tempat yang sama, menatap kosong ke arah jalan. Bribtu Dika mendekatinya dengan ragu. "Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyanya pelan. Rudi menghela napas panjang, lalu menatap anak buahnya dengan sorot mata yang tidak lagi penuh kesombongan seperti sebelumnya. "Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi," katanya lirih. "Tapi kita bisa memastikan hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi." Para polisi yang masih berada di dalam ruangan interogasi mulai berdiri dengan kesulitan. Beberapa dari mereka masih merasakan sakit akibat perlawanan Arya, tetapi tak seorang pun berani mengeluh. Mereka semua tahu bahwa yang mereka hadapi tadi bukan sekadar seorang pria biasa, tetapi seorang prajurit yang memiliki harga diri lebih tinggi daripada siapapun di ruangan itu. Dan mereka juga tahu bahwa mereka telah gagal sebagai penegak hukum.
Sementara itu, Arya melangkah ke sebuah taman kecil di dekat kantor polisi. Ia duduk di bangku kayu, menatap langit yang mulai gelap. Ia bukan orang yang mudah terpengaruh oleh kejadian semacam ini, tetapi hari ini terasa berbeda. Ia bisa menghadapi peluru di medan perang, tetapi menghadapi ketidakadilan yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya melindungi rakyat adalah sesuatu yang lebih menyakitkan baginya. Di kejauhan, seorang pria tua penjual kopi keliling mendekat. "Malam yang dingin, nak," katanya ramah. "Mau secangkir kopi?" Arya menoleh, lalu mengangguk pelan. Pria tua itu menuangkan kopi panas ke dalam gelas plastik dan menyerahkannya pada Arya. "Kelihatannya kau sedang banyak pikiran," lanjutnya. Arya tersenyum tipis, lalu berkata, "Hanya mencoba memahami dunia yang semakin sulit dimengerti." Pria tua itu tertawa kecil. "Dunia ini memang tak selalu adil, nak. Tapi kalau orang-orang baik berhenti berjuang, dunia akan jatuh ke tangan orang-orang jahat." Kata-katanya sederhana, tetapi bagi Arya, itu terdengar seperti sebuah pengingat. Ia menyesap kopinya perlahan, membiarkan kehangatannya meresap ke dalam tubuh. Mungkin benar, dunia ini penuh dengan ketidakadilan, tetapi bukan berarti ia harus berhenti percaya pada kebenaran. Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai berkelap-kelip, dan suara kendaraan yang berlalu lalang menjadi latar belakang yang samar. Malam ini, Arya menyadari satu hal, ia mungkin telah memberi pelajaran bagi mereka yang salah menilainya, tetapi perjalanan mencari keadilan tidak akan pernah berhenti di sini. Karena di dunia yang penuh dengan prasangka dan kekuasaan yang disalahgunakan, akan selalu ada orang-orang seperti dirinya yang harus tetap berdiri tegak. Angin malam berembus lembut di antara pepohonan taman, membawa aroma tanah basah sisa hujan. Arya masih duduk di bangku kayu, tangannya menggenggam gelas kopi yang kini mulai mendingin. Matanya menerawang, tetapi pikirannya masih tertuju pada kejadian hari ini. Ia tidak marah, tidak juga dendam. Yang tersisa hanyalah rasa lelah, bukan pada tubuhnya, tetapi pada kenyataan bahwa keadilan masih terlalu sering ditentukan oleh mereka yang berkuasa, bukan oleh kebenaran. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Arya menoleh dan melihat Bribtu Dika berdiri beberapa meter darinya. Polisi muda itu tampak ragu, seolah tak yakin apakah ia pantas berbicara dengan pria yang beberapa jam lalu dituduh sebagai penjahat. Namun, akhirnya ia mengumpulkan keberanian dan melangkah lebih dekat. "Pak Arya," katanya pelan. "Bolehkah saya duduk?" Arya menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Dika duduk di sampingnya, menghela napas sebelum akhirnya berkata, "Saya ingin meminta maaf atas semua yang terjadi tadi. Saya tahu, permintaan maaf tidak akan mengubah apapun, tapi, saya benar-benar menyesal." Suaranya terdengar tulus, tidak seperti Inspektur Rudi yang berbicara karena terpaksa. Arya mengamati pemuda itu sejenak, lalu tersenyum tipis. "Kau masih muda, Dika," katanya. "Yang penting adalah kau belajar dari kesalahan. Jangan biarkan sistem membuatmu lupa akan tujuanmu menjadi seorang penegak hukum." Dika terdiam. Kata-kata itu menamparkan kesadarannya. Selama ini, ia selalu mengagumi profesinya sebagai polisi, tetapi hari ini ia menyadari betapa mudahnya kekuasaan disalahgunakan jika tidak diiringi dengan integritas. "Saya ingin menjadi polisi yang baik," katanya lirih. "Tapi hari ini, saya merasa gagal." Arya menepuk pundak pemuda itu. "Kegagalan bukan saat kau melakukan kesalahan, tetapi saat kau menolak belajar darinya," katanya. "Selama kau masih punya hati untuk membela yang benar, kau belum gagal." Dika menunduk, merenungkan kata-kata itu. Perlahan, beban yang menghimpit dadanya terasa lebih ringan. Sementara itu, di dalam kantor polisi, Inspektur Rudi duduk di ruangannya dengan wajah penuh penyesalan. Ia tahu bahwa apa yang terjadi hari ini tidak akan mudah dilupakan. Reputasinya mungkin masih bisa diperbaiki, tetapi rasa hormat yang hilang tidak akan kembali begitu saja. Ia menatap laporan yang harus ia buat tentang kesalahan mereka, lalu menarik napas panjang sebelum mulai menulis. Mungkin, ini adalah awal bagi dirinya untuk berubah. Di luar, Arya berdiri, merentangkan tubuhnya sedikit untuk menghilangkan rasa pegal. Ia menatap langit malam yang mulai cerah, bintang-bintang berkelip samar di atas sana. Mungkin dunia belum sempurna, mungkin keadilan masih sering tertutupi oleh kesewenang-wenangan. Tetapi selama masih ada orang-orang yang berani memperjuangkannya, harapan tidak akan pernah padam. Dengan langkah mantap, Arya berjalan menjauh, meninggalkan jejak yang akan selalu diingat oleh mereka yang telah belajar sesuatu darinya hari ini. Dari kisah ini,
Kita belajar bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan dapat membawa kehancuran, bukan hanya bagi mereka yang menjadi korban, tetapi juga bagi pelaku itu sendiri. Keadilan tidak boleh ditentukan oleh prasangka atau kesewenang-wenangan, melainkan oleh kebenaran dan integritas. Kesalahan adalah bagian dari manusia, tetapi hanya mereka yang berani mengakuinya dan belajar darinya yang benar-benar berkembang. Seorang penegak hukum seharusnya menjadi pelindung, bukan pemangsa. Begitu pula seorang prajurit, meski kuat dan terlatih, harus tetap berpegang pada kehormatan dan prinsip kebaikan. Dunia mungkin belum sempurna, tetapi selama masih ada orang-orang yang berani memperjuangkan keadilan, harapan akan tetap hidup. Cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat semata-mata untuk hiburan dan refleksi moral. Tokoh, tempat, dan kejadian dalam cerita ini sepenuhnya hasil imajinasi dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian nyata, itu adalah kebetulan semata. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan menjadi pengingat bahwa dalam setiap tindakan, selalu ada konsekuensi. Jadilah pribadi yang menjunjung keadilan, integritas, dan kebaikan dalam setiap langkah hidup. Salam hormat, dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.